Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donsana Podcast Yajo, kita berjumpa lagi di channel YouTube Podcast Yajo, podcast yang edukatif, inspiratif, dan informatif, podcastnya Rampi Aman. Saya Hajo Fajri dan saya Randy Ada Pratama. Kita sore hari ini akan berbincang nih dengan adik-adik yang 17 Agustus lalu bertugas nih di kantor di Balai Kota. Nah, mereka adalah perwakilan dari Paskibra Kota Pariaman 2023. Kamu gitu ya? Oke. Sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih dulu untuk Madanitur Padang yang sudah mensupport podcast Yajo, dan juga tentunya bukan angkringan biasa, tempat kita selalu mengambil video podcast, dan juga nih Ropi Pariaman. Nah, Ropi Pariaman sendiri ini baru 2 bulan di Sumatera Barat. Dan outletnya baru ada 2 Ya. Pertama di Pariaman dan satu lagi ada di Pasaman. Baru 2 ya? Ya. Ini produknya ya? Itu dia. Kita buka Nanti kita coba ya. Nanti aja? Nanti kita coba. Nggak sekarang? Kita ngobrol dulu. Kasian ya adik-adik udah nunggu. Oke. Sebelumnya kita kenalin dulu nih adik-adik dari perwakilan Paskibra Kota Pariaman 2023. Di sini ada yang bertugas kemarin jadi penggerek, ya kan? Penggerek benderanya dan juga ada yang pembawa baki. Nah, silakan nih adik-adik perkenalkan dirinya dulu, dari namanya, kemudian sekolahnya di mana. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Farid, asal sekolah SMA Negeri 5 Pariaman. SMA 5 ya. Sayangnya? Perkenalkan, nama saya Nifa Julia Ilahi, asal sekolahnya dari SMA Negeri 2 Pariaman. SMA Negeri 2 Pariaman. Oh, SMA 2 ya. Alumni saya nih. Ya, saya alumninya. Oke. Adik-adik, kenapa bisa akhirnya menjadi Paskibra gitu? Apakah memang di sekolah itu sering dulu bertugas setiap hari Senin ya kan? Ya. Apakah sering sebagai pelaksana upacara atau gimana? Mungkin dari Farid dulu lah. Kalau sebagai pelaksana di sekolah nggak pernah, Bang. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Kok bisa jadi Paskibra? Itu pertamanya ketarik aja, Bang. Tertarik ikut. Oke. Paskibra. Tertarik ikut Cuma Paskibra. 3 hari latihannya. 3 hari latihan. 3 hari. Langsung seleksi. Seleksi. Untuk bisa masuk ke ini, ke syarat untuk menjadi anggota Paskibra apa aja nih? Tinggi badan mungkin, Bang. Tinggi badan. Iya, Untuk pria berapa? Untuk laki-laki? 170. 170. Untuk perempuan? wanita? 162. 162. Oke. Itu semua sama ya, walaupun tugasnya berbeda. Iya, Bang, sama. Semua sama ya. Nah, kalau Nifa, kenapa akhirnya bisa ikut Paskibra? Dulu kalau di sekolah tuh setiap hari Senin kalau di SMA 2, jadi ada purnanya gitu. Oke. Habis Sudah ada 17 seniornya ya. Agustusan gitu kan, tampil pakai baju PDU. Terus karena Nifa masih kelas 10, terus tertarik. Keren ya, PDU itu ya. Iya, Keren ya. tertarik. Terus kebetulan di SMA 2 ini ada ekskulnya, ekskul Paskibra. Terus Nifa ikut sampai tiap hari latihan. Latihannya 3 kali atau enggak 2 kali dalam seminggu. Terus pas mau seleksi, Nifa ikut sama teman-teman yang lain, akhirnya keterima. Ada berapa dari SMA 2, ada berapa peserta? Ingat nggak? Kalau dari Yang ikut seleksi? Yang ikut seleksi 30 orang. Itu 30 seleksi di SMA dulu atau Enggak, Langsung ke kota? kota? Dari 30 berapa yang masuk? Alhamdulillah 11 yang masuk. 11 dari SMA Ya, 2. satunya ke provinsi. Oh, satu ke provinsi. Berarti seleksinya tuh sekalian untuk provinsi gitu ya. Nifa dapat yang di kota gitu ya. Nifa ikut juga yang di provinsi? Dulu ikut tes untuk provinsi tapi gagal. Gagalnya di mana kira-kira, ingat nggak? Gagalnya- Bahasa Inggris kah? Bukan. Terus? Karena emang Bukannya jadi orang bahasa Inggris. kurang Belum aja ya? belum rezeki. Belum rezeki. Nah, kalau Farid di SMA 5 memang ada dikhususkan ekskul kayak gitu, ekskul kan gitu. Oh, ada juga. Ada juga, Bang. Tapi ikut. Ikut, Bang. Ikut.
Jadi udah lama juga berkecimpung di ekskul Paski ini ya. Iya Bang. Berarti udah ada persiapan lah ya Ran ya. Ya. Nah, selain tadi tinggi badan, syaratnya untuk laki-laki perempuan itu apa aja selain yang tadi tinggi badan? Laki-laki minimal 170. 170 ya, perempuan 162. Nah, apa lagi syarat yang lainnya yang bisa dibagi untuk penonton kita? Syaratnya tuh Bang, tinggi badan sama berat badan tuh harus Seimbang. Ideal ya. Seimbang. Iya. Oke. Terus kalau kakinya liter O tuh nggak bisa. Hmm. Boleh nggak bisa. Liter X nggak bisa. Liter X nggak bisa. Jadi harus lurus. Ya. Lurus ya. Itu udah sama kayak penerimaan taruna taruni ini. Taruna-taruni. Ini itu berlaku untuk laki-laki perempuan ya. Berlaku Bang. Berlaku. Kemudian dari segi itu kan lebih ke fisik ya. Ya. Lebih ke fisik. Yang lainnya mungkin ada penilaian dari Akademiknya ada nggak? Akademik mungkin atau apa? Nggak ada Bang. Nggak ada ya. Oh, akademik enggak ya? Ada. Tapi Ada. Ada. yang Paski Kota ada akademiknya. Ada. Tes apa kira-kira? Itu tes kayak seputar Paskibra. Pengetahuan ya, pengetahuan pengetahuan. tentang paskibra. Tapi itu biasanya sih kalau untuk level kayak gitu udah persiapan ke provinsi. Yang untuk seleksi kota nggak ikutan. Oke. Karena saya pernah Paski juga Oh, sebelumnya. pernah juga ya. Tapi tampil nggak? Tampil di kecamatan. Tampil di kecamatan. Oke, luar prestasi. Luar biasa. Tapi anak didik saya sampai ke provinsi. Ah, Anak didik pramuka sampai ke provinsi. sukses sebagai ini ya, kayak Sebagai pelatih. pelatihnya gitu ya. Dan informasi pengetahuan aja untuk Dusana Podcast ya Jo. Karena kita podcast dengan Paskibra kan. Ya. Jadi saya coba searching. Kira-kira kapan nih di Istana Merdeka itu mulai ada Paskibra? Paskibraka kalau di Istana Merdeka kan. Ya. Ternyata itu dimulai tahun 1973. Wih, udah lama Dengan sekali. pakai pasukan 17, 8 sama 45. Itu baru dimulai tahun 73 waktu Presiden Soeharto. Jadi kalau yang dulu pas awal-awal kita kemerdekaan itu kalau di fotonya kan cuma ada 3. Kayak di sekolah biasa kan 3 aja. Ya. Nah, jadi Paskibraka itu pertama kali tahun 73. Oke, itu ada info aja untuk Nusana Podcast ya, Jo. Nah, proses awal seleksi itu gimana? Setelah dari sekolah, bagaimana bisa ditarik ke tingkat kota gitu? Pertama kali itu diseleksi di sekolah dulu Bang. Terus baru diutus ke Goraja Bujang. Berarti dari kota minta ke sekolah-sekolah. Berarti seleksi awalnya itu di sekolah ya. Sekolah. Kalau dari SMA 2 tadi ada 30, dari SMA 5 ada berapa peserta? Yang ikut 16 Bang. 16. Yang mampu lulus Yang lulus 21 provinsi. satu provinsi. Oh, satu provinsi, satu kota. Si Farik ya yang Farik. akhirnya dapat. Dari 16 akhirnya 2 saja. Wow. Ketat. Gitu. Ketat banget ya. Di kota ini, di Kota Pariaman ada barisan 17845 juga? Atau gimana? 45 nggak ada Bang. 45 nggak ada? 45-nya nggak ada ya. Berarti 17 8. sama 8. Nah, kalau 17 itu pasukan yang mana itu? Nanti tugasnya apa ini? Untuk menyimbangi aja Bang. Untuk yang 8? Yang 8 tuh Tugasnya untuk mengibarkan bendera putih. Oh, berarti yang pengibarnya itu di 8 Di ya? 8. Iya. Di 8 letaknya ya. Oke. Luar biasa. Oke, apalagi materi ketika sudah dipanggil ke kota, itu kan ada karantina ya? iya Bang. Ada karantinanya. Itu karantinanya udah maksudnya karantina terpusat gitu di satu tempat, nggak bisa pulang atau masih bisa pulang? Nggak bisa pulang Bang. Oh, nggak bisa pulang? Nggak bisa pulang. Tapi masih bisa megang alat komunikasi? Nggak bisa. Enggak juga Nggak kan? juga. Itu berapa lama? 2 minggu. Enggak Bang. Lebih kayak. 5 hari ya. 5 hari. 5 Oh, hari. 5 hari. Itu yang karantina menjelang hari H ya? Ya. Itu benar-benar apa tuh? Ya, tapi kalau untuk di tingkat provinsi kita nggak tahu ya, untuk tingkat nasional. Kalau tingkat provinsi Ini itu yang dari Kota Pariaman ya. ya itu Kota Pariaman. Kalau dari tingkat provinsi itu dari tanggal 1 Agustus sampai di hari H itu nggak boleh pegang alat komunikasi. Itu di tanggal 1. Tanggal 1 semenjak dia dipusatkan di karantina ya. Jadi memang fokus. Berarti yang waktu latihan di Goraja Bujang Iya. itu boleh pulang ya berarti? Boleh, Bang. Oh, yang waktu itunya masih boleh pulang. Berarti kalau sudah karantina yang tidak boleh pulang Ya, enggak boleh. 5 hari ya. 5 hari. Nah, ngapain aja nih selama karantina? Biasanya kadang ada yang justru terasa beratnya itu di karantinanya Iya. dibanding yang pas latihannya. Benar, Kan nggak benar. boleh kemana-mana kan? Ini gadget lagi yang Iya. nggak boleh di tangan kan? Nah,
Apa beratnya? Beratnya tuh nggak berat bang. Enggak berat. Kita kayak ngomong-ngomong bareng gitu, kumpul-kumpul, bercanda-bercanda. Dan aja berarti sama-sama ini lebih mendekatkan Lebih ya. tercipta kekeluargaan ya. Iya, dan kekompakan terutama. Pasti. Karena mau tampil kan, Iya. nah, kompak ya kan. Tapi penasaran dulu nih sama Siva. Siapa? Nifa. Sama Niva nih. Dari kan awalnya tuh hanya karena kelihatan keren nih. Pakai baju PDU nih. Ya kan, nggak boleh di ini kan, dasarnya itu kan. Tapi kepikiran nggak kalau seandainya bakalan jadi pemegang petaka nih? Enggak. pernah. Terus gimana nih perasaannya? Senang. Senang ya? Ini Nifa ini pembawa baki. Iya, Pembawa baki. Jadi kan yang jemput bendera kan ke Pak Walinya. Jemput Iya. bendera ke Pak Wali. Deg-degan nggak? Deg-degan. Ya. Pasti. Dan pasti yang paling eksis karena Ya, paling sering karena ada foto kan. Dan kalau misalkan ada live-nya itu paling Paling sering lama disorot. shotnya. Ya, paling lama disorot. Berarti di dalam barisan yang 8 ya? Iya. Pasukan yang 8. Ada 8. Terus nah pas naik tangga kan identik tuh yang bawa baki itu kan turunnya kan nggak boleh balik Ya. ini kan, nah, harus mundur kan. Ya, harus turunnya. mundur. Nah gimana nih? Biasanya kan Nifa mungkin lihatnya selama ini kan di TV gitu kan. Hari ini saya nih gini, Sebagai saya pelaksana nih, ya? saya nih, gitu. Cukup deg-degan. Deg-degan Nah, ya? Soalnya belajarnya cuma bentar sama pelatih. Terus selebihnya Nifa belajar sendiri sama si Baki sore. Eh, susah gampang sih. Susah gampang. Yang menjadi ini motivasi nih. Pokoknya saya harus bisa nih, siapa nih? Yang pengen di ini apa namanya? Yang pengen dikasih tahu nih kalau saya itu mampu, siapa? Keluarga sih. Keluarga ya. Udah dukung sekali ya. Dukung sekali. Soalnya keluarga Nifa sama kakek Nifa itu emang udah nyuruh dari kecil buat ikut paski. Berarti memang sudah ada apa kayak Ada basic arahan lah gitu ya. Nanti harus bisa jadi paski. Di keluarga ada yang pernah? Belum Oh, pertama belum. kali. pertama kali nih. Pak. Dari berapa keturunan, ingat nggak? Susah gitu generasinya lah. Kalau Farid mungkin saudaranya atau di keluarganya sebelumnya Nggak ada. ada yang pernah? Nggak ada, Pak. Belum pernah juga Baru ya. pertama kali. Baru Farid juga ya. Luar biasa Nah, ya. ini masih penasaran sama yang Baki nih. Ya. Ketika naik mungkin nggak sesusah turunnya kan? Ada perasaan ini nggak jatuh nggak ya? Atau takut apa gitu? Kecemasan. Iya, Takut kesleo, takut keinjak karpet yang keinjak merah. karpet merahnya gitu ya. Atau salah langkah gitu Iya, ya. Jadi salah langkah. jadi ini nanti jatuh gitu ya. Pas ini penyerahan Pak Wali ngangkat bendera gitu, gimana ininya? Kan kalau latihan kan nggak mungkin sama Pak Wali kan? Ya. Nggak. Cuma di hari H kan? Iya. Nah itu gimana? Gimana rasanya gitu? Deg-degan nggak? Deg-degan banget. Deg-degan ya. Banget ya. Pak Wali lihat natap gitu nggak? Jadi Pak Wali natap aja gitu, deg-degan gitu. Tapi otomatis foto Siva ini kalau di koran Nifa. nih, Nifa. siapa Nifa? Nifa. Foto Nifa ini pasti besar itu di koran tuh, pelaksanaan itu kan. Baru pertama kali masuk media atau udah pernah masuk media sebelumnya? Baru pertama kali juga. Dan juga kali ini masuk lagi nih media YouTube podcast Yajo. Nanti Yeah. aja teman-teman Nifa ya untuk Buat follow, untuk nonton subscribe. gitu ya, nonton Nifa nih. Oke, Farik kan ngerek nih. Iya bang. Ini Ren, kalau kita biasa di sekolah, ya. salah kan normal ya. Ya. Jarang kan yang pas gitu kan. Iya. Kadang lagunya belum udah selesai, benderanya belum sampai. Belum sampai. Ya. Atau kebalik gitu ya. Atau kebalik gitu. Nah, Farik gimana Farik? Itu pelatih ada ngasih tanda bang Ngasih tanda di talinya bang. Oh, di Oh, di talinya. Berarti setiap Refnya. oh, di refnya ada. Iya. Oh, berarti bukan satu ketukan. Bukan. Oke. Jadi pas naiknya gitu. Oh, itu ininya ya. Oh, apa namanya sih? Ininya ya. Apa namanya tuh? Jurus, Jurus rumus. sendiri ya, jurus tersendiri dari pelatihnya. Jurus ini. Tapi itu Rafiq sendiri bertugas Farik. nih untuk ya Allah. Farik nih. Edit ya, edit. Untuk Farik sendiri bertugas untuk bagian penarikan atau yang ulur? Penaikan bang. Untuk nggak maksudnya tuh yang di bagian tariknya atau yang ulurnya?
Kan ada yang narik, ada yang ulur, bagian yang narik. Iya bagiannya. Bagian yang narik ya. Berarti lebih berat tugasnya di bagian yang tarik. Karena penaikan Ya. bendera. Kalau penurunan baru Karena kendalinya di ini ya, di Farik. menarik ya. Di Rafiq. Farik. Farik. Di Farik ya, kendali ininya. Maaf ya pemirsa, udah tua. Oke. Berarti Nifa kalau di ini kan kita imajinasikan nih, Nifa setelah ambil dari Pak Wali turun, nyerahkan ke Ke Dampok tuh namanya. ada 3 kan? Iya 3. Tiga orang yang di tengah ya. Dampok namanya. Jadi tugasnya buat apa dia tuh? Oh, masang ya, masang di kalau yang masang di talinya siapa? Saya Oh, Farik ya yang masang di talinya sekaligus nanti menggereknya ya. Oh berarti yang menjemput bendera bukan berarti yang memasangkan bendera. kan. Oh berarti diserahkan lagi ya. Nifa nyerahkan lagi gitu ya, nyerahkan lagi. Bertugas saat penurunan lagi enggak? Enggak, Pak. Oh enggak, berarti Farik pas kenaikan pagi, Nifa penaikan pagi juga. kenaikan pagi juga. Kak. Jadi yang pas penurunan beda tim. Beda. Oh, beda tim. Beda tim itu semua atau ada Enggak, Bang, itu untuk yang Penggerek penggerek. aja. Penggerek sama aja. baki. Yang beda. Beda ya di penggerek dan bakinya. Coba baki. Berarti yang 7 anggota yang 17-nya masih Masih sama? masih sama. Nah, itu kan kalau pagi kayaknya cerah ya. cerah? Cerah. Nah, kalau teman ini kan mewakili teman-teman Ya, juga benar, nih, benar. mewakili teman-temannya walaupun tidak semua bisa kita hadirkan. Karena nggak muat ya. Iya. belum bisa nih podcast aja. Insya Allah nanti tahun depan mudah-mudahan bisa Amin. full Amin. satu seluruh anggota gitu. Nah, curhat teman-temannya kan menjelang sore itu kan udah gelap-gelap tuh, udah mulai hujan. Gimana curhatan teman-temannya akan bertugas di sore hari? Takut badai sih, Bang. Takutnya badai ya. Soalnya ntar kan pas bendera mau diapakan, bendera tuh kayak mana-mana gitu, Bang. Takut kelilit, jadi susah nanti. Lebih takutnya ke badai, Ran. Iya badai. Badai. Hujannya berarti Kalau nggak ngaruh. hujan nggak masalah. Nggak ngaruh. Nggak masalah. Mau udah dikasih tahu ya, mau di kondisi apapun. Ya mau bagaimanapun Ya. harus laksanakan tugas. Iya. Soalnya pernah kan, waktu tahun berapa ya, saya lihat, oh ya waktu di WNP, upacara di WNP, jadi malam itu kan hujan tuh. Kan paginya pakaian bersih kan, Iya. putih semua kan. Iya. Jadi ada area itu yang becek, ya tapi luar biasanya itu, mau nggak mau memang harus, Harus dilaksanakan. dilalui. Jadi pas lewat di situ kan, otomatis airnya jadi naik-naik kan, di bajunya itu udah jadi berwarna. Ya jangankan becek suasana, tali bendera putus saja pasti ada yang selesaiin. Iya. Kadang kemarin kan sempat viral itu ya. Banyak gitu ya. Banyak viral itu. Nah, kita balik ke seleksi tadi nih. Kalau bisa kita runtut lagi ya alur seleksinya, berarti seleksinya di sekolah dulu. Iya. Kemudian sekolah promosikan ke kota. Nah, pas sudah naik ke kota itu sampai ke hari hanya berapa lama durasinya? Berapa minggu kira-kira? Lebih kurang 1 minggu, Bang. 1 minggu yang Iya, latihan rutinnya yang di Seleksinya. kota ya. Seleksi Itu yang masih di- seleksi. Iya. Masih seleksi Masih lagi. seleksi, Bang. Oke. Tahu nggak berapa yang dieliminasi yang waktu udah di kota? Banyak, Bang. Banyak ya? Dari berapa sekolah? Seluruh SMA, Hampir SMK. semua sekolah. SMA, SMK. Iya. Pariaman ya. Seluruh SMA, SMK. Nah, kalau tentang karantina, tadi yang paling berat itu segi makan nggak? Enggak. Enggak ya. Malah kenyang lah orangnya di sini. Kenyang asik. Kayak kenyang ya. Nggak mana tahu ada yang tiba-tiba cuma 5 hari soalnya ya. Biasanya di rumah makan telur dadar kan. Sini makan ayam mulu. Nggak mungkin Kalau banget tahu itu. Kan? karantinanya di mana? Di mana waktu itu? Di Hotel Nantong enggak. Di hotel Nantong. Hotel nanti enggak lagi. Gimana lah nasib kami yang pas di kecamatan ya? Oke. Ini selama karantina apa aja kegiatan? Kalau siangnya pasti latihan kan? Udah pasti itu. Kalau malamnya diisi sama kegiatan apa aja biasanya? Kayak Ngumpul-ngumpul biasa aja. ngumpul-ngumpul biasa. Oh, berarti free ini ya, free nggak ada dibuat kegiatan. Menjelang hari H juga nggak ada kayak renungan suci? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kegiatannya bebas gitu ya. Iya, Mas. Dikasih batasan misalkan jam sekian udah harus tidur. Iya, Bang. Kasih, Kasih, Iya, Bang. pasti. pasti ada itu ya. Oh, ada yang ngawasin? Ada. Ada, Bang. Ada ya. Jam Dan 11 siapa? tuh
Pertanyaan ini. Siapa yang pelatih atau apa? Pelatih ya. Pelatih. Siapa pelatih yang paling tegas selama berapa orang pelatihnya? 3 bang. 3. Nah, cocok. 3 itu dari kepolisian Mudah-mudahan- semua. Iya. Dari kepolisian semua. Tahun ini yang polisi ya, Iya. yang latih. Nah, mudah-mudahan punya 3 karakter berbeda nih. Ya, benar. Kita mulai dulu nih. Yang paling tegas siapa nama pelatihnya? Bilang Kaidam. aja, sebut aja. Kaidam. 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 Iya. Cewek. Cowok. Cowok. Oh, Kaidam. Iya. Ini anak Kaidam didikmu ya. ditempatkan sebagai pelatih paling Tegas, ya. Tegas ini ya, bukan pemarah kan? Iya. Tegas. Dia itu hampir mirip. Kita tegas ya. Kita tegas ya. Pelatih paling tegas. Pelatih paling santai ada nggak? Ada. Ada juga. Nih, siapa? Kak Subur. Kak Subur. Kak Subur. Halo Kak Subur. Kak Subur yang paling santai nih. Nah, kalau yang paling lucu ada nggak yang bisa mencairkan suasana biar tak tegang terus? Ketiga-tiganya bisa. Oke, tiga-tiganya Iya. berbakat juga ternyata. Yang paling favorit Yang deh. terakhir siapa namanya kan? Kairi. Tadi baru Kairi. 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 Nih, salam dulu nih sama pelatihnya nih dari Ya. anak asuhnya nih. Oke. Tapi menarik untuk dibahas. Di lingkungan kita ini kan kalau sesuatu hal yang baru itu bakal jadi omongan nih. Kira-kira Nifa nih gimana sih anggapan masyarakat sekitar rumah nih ketika Nifa sebagai pembawa baki gitu loh. Aduh. Pasti ada dengar celetuk lah gitu kan. Atau mungkin dari awal ikut kan? Dari awal ikut mungkin Karena udah ada yang positif, ada yang negatif ya. gitu. Yang positifnya gimana kira-kira? Positifnya alhamdulillah semuanya mensupport. Support ya. Malah kayak senang gitu. Oke. Terima alhamdulillah setelah pelatihan lama. Soalnya kan Nifa latihan dari pulang sekolah sampai malam biasanya kan. Terus juga kadang luangin waktu buat latihan. Oke, berarti ada Nifa latihan sendiri juga. Enggak sih, tapi Enggak. kayak misalnya kayak latihan fisik sama teman-teman itu biasanya. Wah, ya latihan fisiknya apa aja sih kayak yang paling Yang paling dominan tuh paling banyak jogging. Jogging ya. Jogging biar fisiknya kuat ya, tahan. Biar enggak tumbang. Iya, biar nggak tumbang karena bukan karena apa ya kan tekanan mental kan juga Benar, bisa benar. berefek ya. Itu kan kalau positifnya, negatifnya ada kedengeran. Kalau ngomong langsung nggak mungkin. Tapi Kalau ya, ngomong langsung nggak mungkin. angin-angin Tapi angin-angin ada. kedengeran biasanya. Ada yang nggak suka gitu gimana? Sampai sekarang masih belum. Belum ya. Dari lingkungan sekolah juga nggak ada. Belum tahu sih. Nggak berani ngomong. Sebenarnya tahu. Teman-teman support. Ya. Ya. Tapi untuk Rafiq gimana? Untuk Farid, aduh Tuhan lupa. Untuk Farid gimana? Ada komentar positif negatif nggak yang Enggak didengar? ada bang, soalnya di sana tetangganya cuma satu. Tetangga cuma satu. Komplek baru. Oh, komplek baru. Komplek baru. Wah, Farid ternyata ini ya. Untuk di lingkup sekolah gimana? Di sekolah semua teman-teman Support ya. support. Yang negatifnya nggak ada. Enggak ada. Nggak kedengaran. Enggak kedengaran. Nggak kedengaran. Oke, ini pelatih tadi nih. Nah, kalau yang pelatih yang paling tegas tadi apa nih kata-kata yang paling kalian ingat tuh yang dia sering bilang? Ya biasanya tuh pelatih itu ada satu Jargonnya ya. Yang sering mungkin diolok-olok sama ini gitu kan. Gundul gitu biasanya. Ada nggak? Ada nggak? Ada bang. Ada. Apa itu? Apa tuh, berani nggak ngomongnya? Bahaya nggak sih? Bahaya. Bahaya ya. Bahaya. Biar rahasia ini aja ya. Ya. Kita pasti. Tapi ada. Ada. Pasti aja. Nah, ini tadi pelatih. Sekarang teman nih, Ran. Ini kan ada berapa orang tadi? 30 ya? 36. 36. Nah, 36 itu kan punya karakter lagi masing-masing. Boleh nggak saya yang kasih kategori ya? Oke, silahkan. Untuk Farid sendiri nih, teman yang favorit deh. Yang favorit bang. Favorit deh. Favorit dari segi Semuanya lah, semuanya. Oke. Kita semuanya aja. Yang pertama itu namanya Agit bang. Nggak usah pertama aja. Kalau favorit ada satu. Satu Oh, aja, Satu. paling. Yang paling. Agit itu bang. Agit. Agit. Kenapa? Ya, Alasannya? lucu, Lucu. Bang. Lucu, satu lucu. Lucu. Terus apa lagi? Nuker-nuker nama orang itu bang. Kenapa orang? Ngasih gelar itu ya? Oh, ya. Ngasih gelar. Itu kebiasaan waktu sekolah tuh ya. Ada lagi? Usil juga dia tuh. berarti. Usil bang orangnya. Usil ya. Apa Jadi lagi? kalau ketemu dia tuh ketawa mulu ya. Ini bang. Apalagi ini pakai dia. Ah, Soalnya oke. dia yang di tengah. Jadi pas Oh, berarti dia Yang di anggota tengah. pasukan 8. Iya. Oh, sama pasukan 8. Tapi boleh kasih tahu nggak nama Nifa ini dikasih sama si siapa tadi? Agit. Agit. Agil siapa nih biasanya? Oh enggak ada bang untuk yang laki-laki aja. Oh, itu laki-laki Oh, aja. laki-laki aja. Aman kamu Agil ya.
Untuk teman yang paling menjengkelkan? Menjengkelkan sih nggak ada. Nggak ada. Tapi biasa kalau salah biasa diapain? Ada hukuman nggak dari pelatih? Oh ada bang. Yang sering salah ini yang saya sering maksud. salah. Yang sering salah. Sering Ya, sudah aja, bikin jengkel sering. aja. Nggak apa-apa. Yang sering salah saya bang. Berarti Rafiq yang paling sering Iya, kena Bang. hukum ya. Apa hukuman yang paling Rafiq senangi? Jumping Hukuman. jack mungkin bang. Jumping jack. Oh, jamin. Jumping jack ya. Jadi lebih suka ini ya. Karena sudah sering kan jadi suka dihukum gitu. Iya. Nah, berarti kalau yang paling jahil si Agit tadi ya. Iya Agi. Nah, ini yang paling lambat. Mau mandi lambat, sarapan mungkin lambat gitu. Datang baris yang paling lambat siapa? Yang paling terkenal Itu namanya lambat. Faris bang. Faris. Ya. Faris, denger ya. Faris, tolong. Ya. Lain kali Cepat-cepat. lebih cepat lagi. Apa ya? Mana namanya? Bangunnya Mana lambat juga pasti. Dia tuh orangnya kayak Lola bang. Oh Lola memang lambat angkapnya ya. Lambat. Nah, ini yang paling rapi. Nifa yang kita suruh menilai. Oke. Siapa nih yang paling rapi di Paskibra? Kalau yang paling rapi. Cewek rapi semua sih. Cewek rapi semua. Oke, Itu main bisa, aman. bisa di Main aman. bisa di- yang kalau yang dari Cowok. cowok-cowoknya siapa yang paling rapi? Yang mungkin suka menjaga ini kan? Ya, Gini terus gitu kan. pokoknya latihannya keren terus lah kelihatannya. Enggak ada sih. Nggak ada sih. Nggak ada? Atau semuanya rapi semua? Rapi semua dong. Kalau dibilang rapi Rapi enggak juga. Nggak juga. Kalau dibilang enggak rapi enggak juga. Berarti emang nggak ada yang favorit ya? Main aman bang. Nggak. Kalau Rafiq siapa? Penilaian teman sendiri nih. Penilaian teman sejawat kan? Kan ada tuh sekarang. Panggilan Yang paling rapi, temannya yang paling rapi siapa? Bang Raka mungkin bang. Bang Raka. Raka yang paling rapi. Oke, berarti selalu ini ya. Sebenarnya kalau kita lihat ini kalau udah pakai pakaian yang hari H itu pasti udah kita lihat oh rapi semua itu kan. Nah, ini pertanyaan yang paling ini Ron. Tugasnya dimulai dari jam detik-detik itu biasanya jam 9.10 lah. Iya, Iya. 10. Tapi kalian bangunnya tuh dari jam berapa? Kalau khusus yang cewek itu bangunnya udah dari setengah 3. Setengah Tiga 3. udah bangun, kayak wisuda gitu ya. Karena ada ini ya, di make up dulu, Iya, make make up up di salon gitu ya. Kalau cowok gimana? Jam 5 bangunnya. Oh jam 5 nggak masalah gitu ya. Ya, karena nggak terlalu banyak. Mau pakai peci aja gitu Ya. ya. Kalau cewek, banyak ini. kalau cewek duluan make up daripada sahur biasanya. Iya, make up dulu salonnya gitu. Nah, sarapannya jam berapa di hari H itu? Di hari H sarapannya jam 5:30. Setengah 6 udah sarapan. Setengah 8. Setengah 8 udah sarapan gitu ya. Berarti sarapan di sana di hotel ya. Nah, sampai di lokasi upacara itu jam berapa? Jam 9. Oh, jam 9. Berarti oh ini ya. Dekat-dekat ke detik-detik aja gitu Iya. ya. Dekat-dekat ke detik-detik. Oke. Nah, kita udah penasaran gitu kan. Iya, persiapannya Bangunnya gimana jam ya? berapa gitu kan kalau pagi-pagi itu. Ada yang nggak bisa tidur nggak? Temannya besok nih. Aduh. Deg-degan. Karena deg-degannya karena Tidur semua bang. oh bisa tidur semua gitu ya. Karena kan ya pelatih kan ngecek jam 11. Diketuk pintunya gitu. Tapi biasanya karena udah kecapean juga abis Udah latihan. kecapean juga. Jadi gampang tidur. Kalau malam itu ada diisi permainan-permainan nggak? Oh nggak ada. Nggak ada PLB. Nggak tahu PLB. Enggak ada. PLB itu panggilan luar biasa. Jadi pelatih itu tiba-tiba aja bikin acara dadakan gitu. Nggak ada. Kayak pembayatan juga nggak ada. Berarti Memang memang fokus istirahat ya. fokus istirahat. Tapi overall perasaan Farik gimana nih? Menjadi Bagian dari Paskibra ya kan. orang yang dinobatkan sebagai kalau nggak ada lu beneran ini nggak naik gitu. Gimana Apalagi perasaannya? posisinya itu ya. Ya posisinya itu. Pesan saya bangga sih bang pada diri Bangga. saya. Bangga ya, bangga pada diri sendiri. Telah dipercaya diri saya. Pernah nyangka nggak akan ini? Tadi kan nggak pernah di sekolah nggak pernah Iya, gitu. pernah Iya. bang pernah latihan. Bilangnya ke orang tua latihan tapi enggak. Oh nggak ikutan. Cuma 3 hari latihannya. Bandel juga ini mah. Berarti ini ya mungkin ada bakat ya yang Ya. bisa langsung nyetel gitu ya. Kalau Niva tadi kita udah dengar kan perasaannya bangga. Kalau Nifa memang ada niat ya. Ya, memang terniat ya. Ada terniat gitu ya kan.
Tapi ini baru kelas berapa? Niatnya udah dari TK. Enggak, sekarang kelas berapa? Kalau sekarang kelas Kelas 11. Kelas 11. So, berarti tahun depan nggak bisa lagi ya? memang tidak bisa untuk kota dan provinsi. Enggak, emang pas gitu emang sekali seumur hidup. Oh, sekali. Oh, itu ya. Oh, memang sekali seumur hidup? Kayak gitu, Bang. Oh, meskipun tingkat kecamatan gitu? Iya. Nggak bisa. Aduh, pas malah pertanyaan selanjutnya itu Ran. Setelah di kota bisa nggak tahun besoknya? Iya, kirain Berarti bisa. udah satu kali aja gitu Iya, ya. Baik di kota, Provinsi maupun istana ya? Di istana ya, nasional. Oh, berarti keren ya yang di nasional itu berarti memang yang luar Ciptakan biasa sejarah ya. Nggak di kota, langsung ke nasional. Langsung ke nasional. Nah, Tapi sekali seumur hidup. prosesnya berat Biasa. Ini pertanyaan yang mungkin agak ini ya. Kostumnya itu buat kamu ya? Iya, Bang. Iya. Oke. Buat ini ya, kenang-kenangan. Iya. Iya. Keren nih, keren tuh. Nanti mereka juga setelah ini jadi pernah nanti ada Oh, kostum ada sendiri purna, juga. ada kegiatan-kegiatan Iya. purna ini ya. Apalagi yang masih tahun-tahun dekat ya. Tahun baru ini. Iya, yang tahun-tahun yang terdekat. Kalau gitu. senior-seniornya karena udah ada kesibukan. Nah, tahun depan mungkin jadi apa? Membimbing adik-adik lagi. Si Farid punya target nggak tahun depan? Ini udah nggak bisa nih mau jadi pasukannya, pasukan pengibar bendera. Mau menciptakan generasi lagi nggak atau gimana? Oh, Bang, udah mulai dari sekarang. Udah mulai dari sekarang. Iya. Kenapa? Apa yang membuat terpacu? Pekadaran di sekolah. Pekadaran. Apa yang membuat motivasinya? Kenapa pengen ada yang melanjutkan dari SMA 5 lah khususnya? Soalnya yang dari SMA 5 tuh lulusnya satu-satu aja, Bang. Oh, Nggak pernah kayak 11, kayak SMA 2 nggak pernah. Iya, iya. Cuma 1, 2. Dua kayak Rafi kan tahun ini dia dua, satu di Satunya provinsi ya? Agensi satu. Cewek ya? Cewek. kalau Nifa ada target tersendiri untuk tahun depan? Pasti ada. Pasti ada. Kalau apa nih untuk ciptain anak didik atau anak asuh di kota atau mau sampai ke provinsi Junior yang baru. ya? Atau mau sampai ke Indonesia ada target seperti itu nggak? Ada. Ada ya. Karena bukan nggak mungkin. Iya. Kayak Iya. Randi misalnya kan. Saya tadi dari pas di kecamatan tapi tiba-tiba bisa sampai ke provinsi. adik anak asuhnya bisa ke provinsi. Kan? Tapi boleh nggak cerita sedikit di sini nih? boleh. Itu yang lulus ke Paski itu, jadi dia jebolan dari Pramuka. Nah, waktu itu pas di penerimaan Pramuka itu kan belum ada nih ekskul Paski, ini kan baru-baru ini nih, baru-baru 2014-15. Iya. Pada tahun itu tuh 2012 awal, 2013 awal kan ada Pramuka. Jadi yang menarik ini beliau memang tinggi, tingginya itu 175 perempuan, Cocok gitu ya. cocok perempuan lagi. Dan kita tuh biasanya kalau selaku senior kita tanya nih adik-adik nih, kenapa pengen masuk Pramuka? Nah, jawaban si anak asuh saya ini Paski gitu ya. bukan pengen mencoba hidup miskin gitu loh. Gitu dia bikin alasan, jadi membuat daya tarik kita ada ke sana, jadi dia jadi sorotan. Memang dasarnya 0,0. Istirahat di tempatnya kayak istirahat orang pasar gitu loh. Enggak ini ya belum pas semua. Belum pas semua, tapi karena dia tekun, dia mau terus belajar, terus ini alhamdulillah tembus di provinsi dan itu baru pertama kali SMA 1 Sungai Tarap setelah 36 tahun berdiri, baru itu baru mengirim ada sampai ke provinsi. ya. Biasanya kecamatan aja. Pertama ya di provinsi. Mm-mm. Oke. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih kan untuk adik-adik kita nih. Ada nggak yang mau disampaikan ke masyarakat misalkan itu memotivasi ya? Mungkin ada di antara anak-anaknya yang mau jadi paski gitu kan. Ini lebih inilah dimotivasi gitu kan. Jangan dikasih komen yang melemahkan gitu kan. Tapi tunggu, sebelum kita masuk ke situ, tadi kan kita ada bahas pelatihnya nih. Enak juga nih kalau satu-satu nih bahas gimana nih pelatihnya masing-masing nih gitu. Ada yang mau disampaikan ke pelatihnya nggak? Iya. Nah, dari Farid sendiri Ya, untuk pelatih lah dulu. kakak yang tertegas tadi kakak apa? Lupa. Kaidam. Kaidam. Apa nih yang pengen mau disampaikan? Lepasin aja unek-uneknya, nggak apa-apa. Untuk Kaidam sih Jangan galak-galak atau gimana, Iya. nggak apa-apa. jangan terlalu sering marah-marahnya gitu. Saya terlalu sering marah-marah. Iya, Sering iya, marah gitu ya. Terus Kak Subur? Kalau Kak Subur sih santai aja lah. Santai aja. Kak, Kaidam aja sih. Kak apa satu lagi? Kairi. Kak Eri. Kalau Kak Eri gimana? Ada yang mau disampaikan nggak? Oke, dari Nifa sendiri? Untuk Kak Idam dulu deh. Kak Idam ini favorit kayaknya nih. Iya, Bang. Mau dibangun, Bang. Ah.
nggak ada penyampaian khusus sih, tapi lebih tepatnya makasih udah ngajarin kami yang ber-36 ini bisa sampai di sini dan bisa berhasil menaikkan bendera dan juga menurunkan bendera. Sudah sukses. Menaikkan dan menurunkan ya. Sukses. Ya. Sukses. Lancar ya, nggak ada halangan apa-apa ya. Kalau mungkin ya agak berat ya mungkin yang sore ya, yang turunnya karena Iya, Bang. hujan kan. Pas itu pas kegiatan pas hujan nggak? Lina gitu. Lina. Oh, agak rina ya. Agak Ini gerimis. saja, ini saja. Oke. Yang ke masyarakat untuk belum? masyarakat tadi gimana? Kalau untuk Persiapannya deh. persiapannya kalau lebih baik dari sekarang. Sekarang kalau memang Jangan- ada di keluarganya yang Iya, mau, kalau ya, ada yang motivasi mau, aja ya. iya. Persiapannya dari sekarang aja. Dari sekarang bentuk fisik gitu Iya, ya, biar bentuk fisik. kuat. Soalnya nggak mudah, Bang. Betul betul. Nggak mudah tapi bukan berarti nggak bisa ya. Iya, nggak mudah berarti. Oke. Dari Nifa? Nih, Niva ini mungkin lebih nih masukannya karena yang paling kesorot nih. Jadi kalau di kamera tuh besar tuh, Iya. fotonya di koran itu Niva ini nih. Yang 35 temannya nggak masuk. Apa nih yang harus diberikan ke Sama masyarakat? sih kayak Farid tadi bilang, siapin fisiknya, terus juga mulai belajar PBB. Benar. Terus khususnya cewek itu harus banyak senyum. Oh, harus banyak senyum. Betul betul betul. Jadi pas itu pun tetap Ya, harus senyum ya. gitu ya. Meskipun lu lagi ngambek sama cowok lu tetap harus senyum ya. Tapi itu benar, belajar PBB dasar itu tidak hanya untuk paskibra aja, tapi untuk sampai kemanapun penting itu. Berarti memang ada instruksinya. Senyumnya jangan ini ya. Walaupun Ya. sambil bawa kaki gitu ya. Karena untuk pelayanan publik itu butuh senyum. Iya betul betul. Nah, Rencana Podcast Yajo sangat menarik sekali nih obrolan kita dengan adik-adik Paskibra Kota Pariaman yang bertugas kemarin tanggal 17 Agustus yang kemarin nih di Balai Kota saat penaikan bendera dan penurunan. Nah, kebetulan adik-adik yang ada sekarang ini perwakilan ya dari 36 orang ini yang bertugas pagi hari saat penaikan bendera. Nah, dari obrolan kita mudah-mudahan Rencana Podcast Yajo yang selama ini mungkin bertanya-tanya Paskibra itu kayak gimana sih persiapannya, apa aja yang mereka lalui selama karantina. Nah, mudah-mudahan bisa terjawab nih sekarang. Dan juga informasi tambahan dari saya, ternyata pakaian yang digunakan oleh Paskibra itu berasal idenya dari salah seorang tokoh ketika melihat pakaian yang biasa digunakan oleh Insinyur Soekarno, karena mirip kan mirip. pakaiannya. Jadi kalau untuk yang pasukan 17, 8 dan 45 itu ketika zaman Presiden Soeharto, dan pakaian itu dari pakaiannya terinspirasi dari pakaian yang digunakan oleh Presiden Soekarno. Oke, Rencana Podcast Yajo. Udah mulai ngelebat nih. Udah ngelebat. Tapi kita ini dulu sebentar. Kita mungkin si Farid dan juga Niva adalah beberapa dari perwakilan yang sangat membanggakan Kota Pariaman nih. Melalui channel ini kita juga minta ke masyarakat untuk bisa mendoakan nih. Farid cita-citanya mau jadi apa? Oh iya. Mau jadi akpol sih. Akpol ya. Akpol. Nggak mau jadi dulu. Brigadir dulu langsung akpol. Langsung akpol. Langsung akpol. Amin. Amin ya. Bisa tercapai ya. Untuk Niva sendiri? Kalau Iva dua pilihan. Hah? Dua pilihan. Jangan tamak lah satu-satu. Saya kalau gagal yang ini masuk. Oh, ada opsi lain. Oke, pilihan pertama deh. Mau jadi apoteker. Apoteker. Oke. Apoteker ke Paskibra, oke. Enggak nyambung sih. Tapi nggak apa-apa, itu Yang cita-cita. Kedua rencananya mau masuk sekolah kedinasan. Sekolah Oh, kedinasan. sekolah kedinasan. Ya, sekolah kedinasan tuh ada IPDN, ada Politeknik Pemasyarakatan, Politeknik Yang mana Migrasi, mau yang mana? Lebih ke mana nih? Atau masih yang nanti kedinasan dulu atau gimana? Kedinasan. Oh, Pokoknya kedinasan dulu. Pokoknya pengen jadi taruni gitu ya. Iya. Belum terlihat ke arah mananya ya. Nggak pengen jadi petugas ini, petugas penjara nggak ada. Nggak ada kalian yang mau. Nggak ada, Bang. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau ternyata mau penjuri. Oke. Terima kasih Rencana Podcast Yajo yang sudah menonton podcast kita kali ini. Dan kita mau juga berterima kasih ke Madani Tour Cabang Padang. Bagi Rencana Podcast Yajo yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh bisa menghubungi Madani Tour yang ada di bawah nomor teleponnya. Kemudian kita juga berterima kasih kepada Bukan Angkringan Biasa, tempat kita selalu mengambil video podcast, dan juga ke
Ropi Pariaman. Terima kasih sudah mensupport kita kali ini. Boleh kita bagi dulu biar Boleh. dibukakan biar Kita sambil nih Farik. makan nanti nih. Oke, itu sampai ke sini aja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.